Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita akan memulai insyaallah membaca kitab Khawatir Imaniyah, Tafsir wa Khawatir Al-Imam Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. InsyaAllah kita akan memulai dari suratul Fatihah pada halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Quranul Karim mundul lahzah allati nazala fiha nazala makrunan bismillah subhanahu wa ta'ala. Al-Quranul Karim mundul lahzah, sejak dia pertama kali diturunkan dengan menyebutkan bismillah. Walidzalika hinama natsluhu fa innana nabda nafsal bidayah allati aradaha Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh sebab itu, ketika kita ingin membacanya, maka kita akan memulainya sebagaimana Allah memulainya, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Wahia antakuna al-bidayatu bismillah, yaitu permulaan kita membaca Al-Quran harus kita mulai dengan bismillah. Wa awwalul kalimat allati nataqa bihar wahyu li Muhammad kana Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan kalimat yang pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah firman Allah, Iqra' bismi rabbikal khalaq. Iqra', bacalah, bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Wa hakadha kanat bidayatu nuzulil Qur'an al-Karim liumaris muhimmatahu fil kaun hiya bismillah. Begitupun juga dengan permulaan daripada turunnya Al-Quranul Karim, agar dia kemudian dimulai dengan bismillah. Wa nahnu al-an hinama naqra al-Qur'an al-Karim nabda nafsal bidayah. Dan kita sekarang ketika kita ingin membaca Al-Qur'anul Karim, kita memulainya dengan permulaan yang sama, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Jadi pada paragraf ini Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim sejak pertama kali diturunkan, yaitu di Gua Hira, itu sudah kemudian memulainya dengan mengatakan Iqra' bismi rabbik. Jadi kita ketika ingin membaca Al-Quran akan memulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat surah Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira hinama ja'ahu Jibril wa kana awwalu liqa'in bainal malik alladhi yahmilu al-wahya bil Qur'an wa bain Rasulillah qaulul haqq azza wa jalla Iqra' wa Iqra' tatatallab an takuna al-insanu imma hafidhan li shay'in yahfazuhu أو أمامه شيء مكتوب ليقرأه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حافظا لشيء يقرأه وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه فحتى لو كان أمامه كتاب فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira itu, Malaikat Jibril kemudian memberikan wahyu yang pertama adalah kata-kata Iqra', bacalah. Nah, ketika kemudian ada perintah Iqra' ini, kata Syekh Sya'rawi, pasti ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika kita disuruh membaca,
kita hafal sesuatu yang akan kita baca itu, atau di depan kita ada sesuatu yang tertulis yang akan kita baca. Tetapi yang kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW belum hafal apapun waktu itu ya. Tidak ada sesuatu yang dia hafalkan, dan juga tidak ada sesuatu yang untuk dia baca di hadapannya. Walaupun ada sesuatu yang akan dia baca, tetapi Nabi Muhammad seperti yang kita ketahui adalah orang yang ummi, yaitu beliau tidak bisa membaca dan tidak menulis. Kemudian wa indama qala Jibril iqra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari. Wa kana Rasul mantiqiyan ma'a qudratihi tataraddada al-qaul thalatha marrat. Jibril alaihi salatu wassalam biwahyi min Allah yaqulu lirrasul iqra wa Rasulullah yaqulu ma ana biqari. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan perintah untuk membaca daripada Al-Quran atau mendapatkan wahyu pertama dengan lafaz Iqra, Rasulullah menjawab apa? Secara logis, secara mantiki beliau menjawab ma ana biqari, saya bukan orang yang bisa membaca. Dan hal itu beliau sampai ulang 3 kali. Nah, ini ada paragraf berikutnya tentang musuh-musuh Islam yang kemudian menyebarkan benih permusuhannya dengan melakukan serangan terhadap Islam. Walaqad akhadha khusumul Islam hadhihi an-nuqtah wa qalu kaifa yaqulullah li rasulih iqra wa yuraddu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma nabi qari. Bagaimana kemudian Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk Iqra, sedangkan Rasulullah sudah jelas menjawabnya saya bukan orang yang bisa membaca. Maka jawabannya gimana? Bagaimana kemudian Allah memerintah untuk membaca sedangkan Rasulullah bukan orang yang bisa membaca baik dari hafalan ataupun ada tulisan, ataupun beliau adalah orang yang ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Naqul inna Allah tabaraka wa ta'ala kana yatahaddatsu bi qudratihi allati taqulu li syai'in kun fayakun, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatahaddats bi bashariyatihi allati taqul innahu la yastati ay yaqra' kalimatan wahidah. Jadi Allah di sini sedang memberikan hitop kepada Nabi Muhammad bahwasanya segala hal atas kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menginginkan tinggal mengatakan kun fayakun. Kun adalah fayakun, maka adalah. Sedangkan Rasulullah di sini berbicara dengan kemanusiaannya, di mana dia adalah orang yang pada waktu itu belum bisa membaca walau satu kalimat saja, walau satu kata saja. Walakin qudratullah hiyallati sata'khudh hadzal nabi alladzi la yaqra'u wa la yaktub litaj'alahu mu'alliman lil bashariyah kulliha ila yaumil qiyamah. Tetapi dengan kudrah Allah yang akan menjadikan nabi ini, walaupun dia tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis, akan menjadi mu'allim, menjadi guru bagi manusia keseluruhan. Jadi di sini berbeda ya makomnya Nabi, makom basyariyah, manusia. Sedangkan Allah adalah seorang Tuhan yang maha kuasa sehingga mampu menjadikan Nabi Muhammad walaupun ummi, orang yang kemudian bisa menjadi guru dari seluruh umat manusia. Lianna kullal bashar yu'allimuhu al-bashar, walakin Muhammadan sayu'allimuhu Allah. Setiap manusia itu biasanya diajari oleh manusia, tapi Nabi Muhammad ini khusus, spesial, yang akan mengajarkannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyakun mu'alliman liakbari ulama'il bashar ya'khuduna inhul ilm wal ma'rifah. Jadi Nabi nanti akan menjadi guru bagi seluruh ulama dari golongan manusia
yang beliau akan diambil ilmu dan pengetahuannya. Lidzalika ja'al jawab minallah iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Oleh karena itu kemudian Allah melanjutkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari 'alaq. Ay anna Allah alladzi khalaqa min 'adam sayaj'aluka taqra 'ala an-nas ma yujizul ulama ad-dunya wa hadaratid dunya ala ayatu bimithlihi. Jadi Allah yang maha perkasa, maha segala-galanya itu, yang menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, akan menjadikan engkau seseorang yang bisa membaca, artinya mempunyai ilmu pengetahuan, di mana orang-orang baik itu seluruh hadarat, seluruh kebudayaan di dunia, seluruh orang-orang pandai yang ada di dunia, ulama di dunia tidak bisa kemudian menandinginya, yaitu dengan mukjizat Al-Quran nantinya. Wa sayakun ma taqra'uhu wa anta an-nabiyul ummi ijazan, dan yang engkau akan baca ini walaupun kepada seorang nabi, engkau yang ummi ini akan menjadi mukjizat. Mukjizat ini sesuatu yang melemahkan gitu ya. Laisa li haula'i alladziina sayasma'unahu minka faqat lahdhah nuzulihi walakin lid-dunya kulliha. Menjadi mukjizat bukan hanya kepada orang-orang yang hadir ketika Al-Quran itu datang, ai orang-orang di sekitar Nabi pada waktu itu, akan tetapi bagi seluruh umat manusia. Walaysa fil waqtil ladzi yanzilu fihi waqt walakin hatta qiyamas sa'a. Bukan hanya pada waktu diturunkannya, tapi sampai qiyamus sa'a, sampai hari kiamat nanti Al-Quran tetap menjadi mukjizat. Subhanallah, ini adalah karunia bagi umat Islam, di mana kitabnya menjadi kitab mukjizat sejak diturunkannya sampai hari kiamat. Walidzalika qala jalla jalaluhu iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang akram, yang maha dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam, dengan qalam, dengan pena. Ay alladzi sataqra'uhu ya Muhammad sayadhillu mu'alliman insaniyah kulliha ila nihayatid dunya 'alal ardh. Jadi apa yang kau akan baca wahai Muhammad akan menjadi sampai hari kiamat menjadi muallim, menjadi guru bagi manusia, bagi kemanusiaan. Wa li annal muallim huwa Allah subhanahu wa ta'ala qala iqra wa rabbukal akram. Karena guru itu hakikatnya adalah Allah, maka Allah melanjutkan firman-Nya itu dengan iqra wa rabbukal akram. Mustakhdiman sighatul mubalaghah. Di sini akram, di sini kata beliau menggunakan sighat mubalaghah. Fahunaka karim wa akram. Ada lafaz dalam bahasa Arab itu karim, orang yang mulia, orang yang dermawan, tapi ada akram. Fa anta hina tata'allam min bashar fa hadha dalil ala karamillah. Ketika engkau belajar kepada manusia yang lain, ini adalah salah satu tanda atas kedermawanan Allah. Li'annahu yassara lakal ilm ala yaddi bashar mithlak. Karena Allah telah memudahkan bagimu mendapat ilmu diperoleh dari apa? Sesama manusia. Amma idza kana Allahu alladhi sayu'allimuka yakunu akram. Akan tetapi ketika Allah yang akan mengajar kamu, maka itu adalah sifat akram. Lianna rabbaka qad rafa'aka darajatan 'aliyah liyu'allimaka huwa subhanahu. Ini karena Allah sudah mengangkat kamu kepada derajat yang sangat tinggi, dan engkau langsung akan diajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi luar biasa sekali penjelasan dari Syekh Sya'rawi ini di muqaddimah dari awal dari surah Al-Fatihah ini, bagaimana kita diberikan pemahaman ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab mukjizat yang langsung diturunkan oleh Allah bagi manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad pada waktu itu adalah orang yang ummi, tetapi beliau kemudian akan menjadi guru bagi manusia. Karena siapa yang mengajari Nabi Muhammad adalah
Allah, langsung Allah yang mengajarinya. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang kau akan baca ini akan kemudian menjadi kitab dari sejak diturunkan sampai hari kiamat menjadi kitab mukjizat, memberikan tantangan kepada semua orang. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang lafadz akram, ya, wa rabbukal akram di sini. Kata beliau, lafadz akram ini yang bermakna dermawan, ada karim, dermawan, tapi akram di sini kenapa kemudian menggunakan akram? Karena ini dinisbahkan kepada Allah. Kalau orang belajar sama orang yang lain itu termasuk dari kedermawanan yang masih karim, kedermawanan Allah, sehingga kita bisa belajar dari manusia yang lain. Tetapi kalau akram ini kedermawanan Allah yang kemudian lebih daripada kedermawanan manusia. Baik, sampai di sini dulu kita sudah belajar tentang bidayah lafadz bismillah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.